Ada sebuah negara yang bergantung pada gunung berapi, sungai, dan danau untuk menghasilkan energi. Terdengar seperti latar permainan fantasi, tetapi semuanya benar adanya. Selamat datang di Selandia Baru. Negara kepulauan ini sudah mendapatkan sekitar 85% listriknya dari sumber daya terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, dan angin. Itu mengesankan, tetapi sebenarnya ini baru permulaan. Sekarang, mari kita perbesar tampilan pada tempat yang disebut South Taranaki Bight. Ini adalah hamparan laut di lepas pantai barat Pulau Utara. Sekilas, tempat ini tampak seperti lokasi tropis pada kartu pos pada umumnya, tetapi sebenarnya menyimpan harta karun energi bersih, Selandia Baru. Semuanya berpusat pada proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai South Taranaki. Inovasi besar dalam dunia energi hijau ini akan membangun turbin angin di laut, cukup untuk menghasilkan hampir 1 gigawatt listrik bersih. Itu kira-kira cukup untuk memasok listrik ke lebih dari 430.000 rumah. Agar lebih mudah dibayangkan, jumlah itu hampir seperempat dari seluruh rumah tangga di Selandia Baru. Jika negara ini berhasil mewujudkannya, Selandia Baru tidak hanya akan menjadi lebih ramah lingkungan, tetapi juga akan memulai industri baru yang menguntungkan, yaitu tenaga angin lepas pantai. Ini berarti lebih dari 600 lapangan kerja baru di konstruksi, operasional, dan pemeliharaan. Pekerjaan ini tahan terhadap perubahan zaman, jenis pekerjaan yang tidak akan hilang saat dunia beralih dari minyak dan gas. Ini juga berarti lebih banyak pengembangan teknologi untuk negara, dan tentu saja kemandirian energi yang lebih besar. Para ahli juga percaya bahwa hal ini akan menarik lebih banyak investasi bisnis ke Selandia Baru, dan seluruh sektor tenaga angin lepas pantai diperkirakan akan menyumbang sekitar 30 miliar dolar ke PDB negara ini antara sekarang hingga tahun 2050. South Taranaki Bight adalah lokasi yang sempurna untuk proyek ini. Daerah ini mendapatkan angin yang kuat secara konsisten. Bukan angin badai yang kacau, melainkan angin yang stabil dan bermanfaat. Itulah yang benar-benar dibutuhkan untuk turbin angin. Dan dasar laut di sini cukup dalam, tapi tidak terlalu dalam, yang sangat ideal untuk platform turbin. Biasanya, turbin angin tradisional dibangun di darat atau di perairan dangkal, di mana mereka dapat berdiri di atas fondasi yang kokoh. Namun, turbin yang direncanakan di sini adalah turbin angin lepas pantai, yang berarti para insinyur dapat memasangnya di perairan yang lebih dalam, lebih jauh dari daratan, dan di zona angin yang lebih kuat. Listrik yang dihasilkan turbin akan dialirkan ke titik sambungan utama di darat melalui kabel. Dari sana, listrik akan disalurkan melalui infrastruktur jaringan nasional untuk memasok energi ke rumah, bisnis, dan industri. Untuk mewujudkan semua ini, tim proyek sudah menyiapkan fondasinya. Salah satu hal paling keren yang sudah mereka lakukan sejauh ini adalah kampanye LIDAR terapung. LIDAR adalah deteksi dan pengukuran jarak dengan cahaya, mirip dengan radar tapi memakai laser. Peralatan teknologi tinggi ini dipasang di pelampung terapung yang tetap berada di laut selama berbulan-bulan. Perangkat ini mengumpulkan data yang sangat presisi tentang kecepatan angin, pola gelombang, suhu laut, dan arus. Itu semua adalah data yang dibutuhkan untuk merencanakan pembangkit listrik lepas pantai. Jika proyek ini berhasil, Selandia Baru akan naik ke tingkat hijau yang baru. Saat ini, negara tersebut masih memakai bahan bakar fosil saat permintaan puncak atau ketika danau pembangkit listrik tenaga air surut. Sebagian besar bahan bakar fosil diimpor, harganya mahal, mencemari, dan tidak andal. Namun jika tenaga angin lepas pantai berkembang pesat, hal itu bisa menutup kekurangan energi, terutama di musim dingin ketika angin lebih kencang dan penggunaan listrik melonjak. Dan jika Selandia Baru menghasilkan lebih banyak energi bersih daripada yang dibutuhkan, negara ini bisa mulai mengekspornya sebagai hidrogen hijau. Hidrogen ini dibuat dari air menggunakan listrik terbarukan, yang sangat baik untuk planet kita. Proyek tenaga angin lepas pantai Taranaki Selatan, jika semuanya berjalan lancar, akan menjadi lebih dari sekadar kemenangan lokal. Proyek ini akan menjadi cetak biru, sebuah model yang bisa diikuti oleh wilayah lain di Selandia Baru. Ada banyak area kaya angin di sepanjang garis pantai negara ini, dan teknologi lepas pantai terapung membuatnya lebih mudah diakses dari sebelumnya. Beberapa ilmuwan percaya Selandia Baru bisa membangun hingga 8 gigawatt tenaga angin lepas pantai pada tahun 2050. Itu 8 kali lipat dari yang sedang direncanakan di Taranaki saat ini. Bayangkan apa yang bisa dilakukan dengan itu. Energi bersih untuk seluruh negeri, ditambah ekspor, ditambah kepemimpinan global dalam industri yang benar-benar baru. Tentu saja, tidak semuanya berjalan mulus, dan ada beberapa tantangan di depan. Pertama, ada kehidupan laut. Setiap proyek besar di laut harus berhati-hati terhadap dampaknya pada paus, lumba-lumba, ikan, dan burung laut. Itulah sebabnya para ilmuwan mempelajari kondisi dasar laut pada tahap perencanaan awal untuk memetakan ekosistem lokal dan menghindari kerusakan padanya.
Mereka sudah memulai proses ini di Taranaki Bight dan sedang mengumpulkan informasi agar turbin bisa ditempatkan di lokasi yang paling minim dampaknya. Ada juga biaya yang tinggi. Energi angin lepas pantai saat ini lebih mahal daripada di darat, tetapi biayanya menurun seiring dengan perkembangan dan skala teknologi yang meningkat. Selain itu, manfaat jangka panjangnya, udara yang lebih bersih, lapangan kerja lokal, keamanan energi, membuatnya layak untuk dijalankan. Lalu, ada juga potensi masalah dengan pihak berwenang, suku lokal, iwi, dan masyarakat. Semua pihak tersebut harus mendukung proyek ini agar bisa terwujud dan itu tidak selalu berjalan mulus. Sebagai contoh, ketika artikel ulasan setebal 34 halaman tentang risiko pembangkit listrik tenaga angin terhadap lingkungan diterbitkan, pihak berwenang meninjaunya. Jika semuanya lancar, pembangunan di South Taranaki Bight bisa dimulai akhir tahun 2020-an. Islandia adalah contoh hebat negara di mana energi terbarukan ramah lingkungan benar-benar berfungsi dan mendominasi. 9 dari 10 rumah di negara ini tetap hangat berkat panas bumi dari bawah tanah. Berkat geologi liarnya yang dipenuhi gunung berapi, mata air panas, dan gletser, Islandia kaya akan energi alami. Negara ini terletak tepat di bagian kerak bumi yang sangat aktif, di mana dua lempeng tektonik bertemu. Itulah sebabnya Islandia memiliki begitu banyak tenaga panas bumi dan air panas yang langsung muncul dari bawah tanah. Gletser menutupi 11% wilayah negara ini, dan ketika mencair di bulan-bulan yang lebih hangat, airnya mengalir ke sungai-sungai yang turun dari pegunungan. Energi dari air tersebut diubah menjadi tenaga air, hydropower. Selain itu, Islandia juga memiliki potensi besar untuk tenaga angin. Hanya saja, mereka belum banyak memanfaatkannya. Satu-satunya hal utama yang masih menggunakan bahan bakar fosil di Islandia adalah transportasi, seperti mobil dan pesawat. Namun dulu tidak selalu seperti ini. Tidak lama yang lalu, Islandia sebagian besar masih bergantung pada impor minyak dan batu bara, terutama sebelum tahun 1970-an. Pada masa itu, mereka kebanyakan menggunakan energi panas bumi hanya untuk mandi dan mencuci pakaian. Perubahan itu terjadi ketika harga minyak melonjak drastis dan Islandia menyadari bahwa mengimpor bahan bakar terlalu berisiko dan mahal. Negara itu butuh energi stabil dan terjangkau dari sumber daya sendiri. Seorang petani menemukan cara memakai air panas alami untuk memanaskan rumahnya. Masyarakat setempat mengikuti, dan tak lama kemudian, kota-kota mulai mengebor lebih dalam ke tanah untuk mendapatkan air lebih panas. Air panas itu dialirkan melalui pipa ke lingkungan dan menghangatkan kota. Metode ini sangat berhasil sehingga pihak berwenang membentuk dana khusus untuk pinjaman pengeboran panas bumi. Lainnya mulai membangun pembangkit listrik tenaga air kecil. Pada tahun 1950, Islandia memiliki lebih dari 500 pembangkit listrik tenaga air kecil yang memasok listrik ke pertanian dan desa. Kemudian pihak berwenang kembali turun tangan untuk menarik perusahaan internasional besar. Jika Islandia bisa menawarkan listrik hijau yang murah, mungkin industri-industri baru akan masuk, menciptakan lapangan kerja, dan membantu pertumbuhan ekonomi. Rencana itu berhasil dan juga membantu membangun jaringan listrik nasional di seluruh negeri. Dan semua itu bisa terjadi bukan hanya karena Islandia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tetapi juga berkat kerja sama antara pihak berwenang dan warga biasa. Banyak negara saat ini menghadapi masalah yang sama. Nepal misalnya, memiliki potensi tenaga air yang sangat besar, tetapi membutuhkan investasi. Negara-negara di Afrika Timur memiliki banyak energi panas bumi di bawah tanah, tetapi belum cukup pelatihan atau teknologi untuk memanfaatkannya. Selama beberapa dekade, Islandia telah membagikan pengetahuan mereka. Sejak tahun 1979, lebih dari 1.000 orang dari negara lain telah pergi ke sana untuk mempelajari energi panas bumi. Perusahaan-perusahaan Islandia telah membantu membangun sistem panas bumi di lebih dari 50 negara, termasuk yang terbesar di dunia di Tiongkok, yang kini menghangatkan rumah bagi lebih dari 1 juta orang. Anda tidak perlu gunung berapi untuk menggunakan energi panas bumi. Teknologi baru memungkinkan Anda memakai suhu lebih rendah untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan. Paris misalnya memiliki salah satu sistem pemanas panas bumi terbesar di Eropa. Sekitar 25% orang Eropa tinggal di tempat-tempat di mana teknologi ini bisa diterapkan.